Shalom anak-anak, kembali lagi kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Kristen bersama dengan Miss Dwi. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Anak-anak, mengapa kita harus saling mengasihi di dalam keluarga? Yesus disebut sebagai Maha Kasih karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tuhan mencipta dengan penuh kasih. Tuhan juga memelihara seluruh ciptaannya dengan penuh kasih. Selain itu, Tuhan menyelamatkan manusia juga dengan penuh kasih dan mengadili dengan kasih pula. Dalam keluarga, kita juga bisa saling mengasihi dan saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Misalnya dengan cara mengajari adik untuk mengerjakan pekerjaan sekolah atau membantu tugas-tugas yang lainnya. Contohnya, membantu pekerjaan yang ada di rumah, melipat baju, menyapu, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita dengan baik. Kita juga bisa saling memaafkan. Apabila kita bersalah, harus mau minta maaf, dan kita juga harus mau memaafkan kakak atau adik yang bersalah kepada kita. Dalam Alkitab, ada kisah yang menceritakan tentang persaudaraan antara kakak dengan adik. Mereka adalah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Mereka pernah bermusuhan selama berpuluh-puluh tahun. Lalu, apa yang terjadi? Mari saksikan kisah mereka. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah
perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Anak-anak, kisah tadi menceritakan tentang Yakub yang meminta maaf atau meminta ampunan kepada saudaranya, yaitu Esau, atas kesalahan yang telah diperbuatnya berpuluh-puluh tahun lalu. Yakub menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Esau. Sebagai saudara, Esau juga memaafkan kesalahan saudaranya dan tidak menyimpan dendam lagi. Jadi anak-anak, kita harus meneladani sikap mereka ya. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengasihi anggota keluarga kita dengan berbagai cara. Salah satu cara mengasihi keluarga yaitu dengan saling memaafkan. Apabila kita berbuat salah, harus mau meminta maaf, dan apabila saudara kita berbuat salah, kita juga harus memaafkan mereka. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nantikan video selanjutnya tetap di channel ini bersama dengan Miss Dwi. Shalom, sampai jumpa lagi.